Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Haikal Seftian. Saya berasal dari program studi teknologi rekayasa otomasi dengan 3 digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video kali ini saya akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu dasar C++ yang sebelumnya sudah saya bahas, dan kali ini saya akan melanjutkan bahasannya lebih dalam. Jadi langsung saja masuk ke materinya. Dari yang pertama, ini ada struktur kontrol keputusan. Ya, ini ada if, else if, dan juga else. Struktur kontrol ini memungkinkan program Anda membuat keputusan dan menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Kondisi tersebut dievaluasi sebagai nilai boolean, benar atau salah. Yang pertama adalah if. Blok kode di dalamnya akan dieksekusi hanya jika kondisi boolean yang diberikan bernilai benar. Lalu ada else if. Jika kondisi if sebelumnya bernilai false, program akan memeriksa kondisi else if. Blok ini dieksekusi hanya jika kondisi else if tersebut bernilai true. Anda dapat memiliki banyak blok else if. Lalu berikutnya adalah else. Blok kode di dalamnya akan dieksekusi jika semua kondisi if dan else if sebelumnya bernilai false. Ini adalah jalur default. Ini adalah contoh programnya. Jadi ini integer nilai sama dengan 75. 75 ini akan dicocokkan dengan if yang pertama, if kedua, if ketiga. Untuk if yang pertama sendiri, apakah nilai lebih dari atau sama dengan 90? Karena ini 75, jelas tidak, maka lanjut ke else if. Apakah nilai lebih dari atau sama dengan 80? Ini juga tidak. Akan lanjut lagi ke yang 70. Dan ternyata di sini memenuhi. Jadinya program akan menjalankan else if yang ini, nilai Anda adalah C, dan program akan selesai atau mengeksekusi di bagian ini. Lalu lanjut adalah logika boolean. Jadi logika boolean berhubungan dengan dua nilai, yaitu true dan false. True ini biasanya diwakili oleh angka 1 dan false biasanya diwakili oleh 0. Ini adalah dasar untuk kondisi dalam struktur kontrol. Dan di sini ada operator logika utama, operator dan operator not. Operator dan ini bernilai benar jika kedua operan bernilai benar. Dan operator not akan membalik nilai boolean, yang true menjadi false dan false menjadi true. Dan ini dia contoh logika booleannya. Boolean is dewasa sama dengan true, boolean punya sim sama dengan false. Ini ada kondisi n, yakni harus dewasa dan punya sim untuk mengemudi. If is dewasa dan punya sim, maka boleh mengemudi. Lanjut, ini adalah kondisi or, atau ya ini boleh masuk jika dewasa atau ditemani orang tua. If is dewasa, not is dewasa, maka boleh masuk. Lalu ada kondisi not, yaitu if not punya sim, maka akan dicetak tidak punya sim. Lalu lanjut untuk struktur kontrol perulangan. Perulangan atau loop digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Yang pertama adalah loop for. Ini ideal untuk situasi di mana jumlah iterasi sudah diketahui di awal. Contohnya ini. Loop for untuk i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus.
maka for loop iterasi ke sekian. Lalu yang kedua ada loop while. Loop while ini ideal ketika perulangan harus berlanjut selama kondisi bernilai true. Kondisi diperiksa sebelum blok kode dieksekusi. Jadi ini integer hitungan sama dengan 0, while hitungan kurang dari 3 yang dicetak, while loop hitungan. Lanjut ada loop do while, mirip dengan while, tetapi blok kode di dalamnya akan dieksekusi setidaknya 1 kali karena kondisi diperiksa setelah blok kode dieksekusi. Dan ini dia untuk contoh programnya. Lanjut lagi iterasi array dengan loop. Jadi Anda dapat menggunakan perulangan untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah array. Contoh iterasi array menggunakan for tradisional. Ini contoh programnya. Dan yang ini contoh iterasi array menggunakan range based for loop. Dan cara ini lebih ringkas dan direkomendasikan. Bisa kita lihat, kita bandingkan. Ini nampak tidak ringkas ya, lebih ringkas yang menggunakan range based loop. Lanjut lagi, perbedaan parameter by copy dan by reference. Jadi ini adalah dua cara utama untuk mengirimkan argumen ke fungsi. Untuk sintaksnya sendiri, parameter by copy ini integer x, sedangkan parameter by reference ini integer dan terdapat simbol dan-nya dulu sebelum x. Lalu untuk data yang dikirim, parameter by copy ini salinan dari nilai argumen, sedangkan parameter by reference ini adalah alamat atau referensi dari argumen asli. Untuk modifikasi argumen, parameter by copy tidak akan mengaruhi variabel asli di luar fungsi, sedangkan parameter by reference akan memengaruhi variabel asli di luar fungsi. Untuk kinerjanya, parameter by copy ini lebih lambat untuk objek besar karena perlu menyalin, sedangkan parameter by reference ini lebih cepat untuk objek besar karena hanya menyalin alamat. Dan ini contohnya programnya. Ini adalah parameter by copy dan ini adalah parameter by reference. Untuk outputnya, parameter by copy ini adalah 5. Untuk ini programnya ya, programnya yang sama dengan program yang sama, hasilnya bisa berbeda karena parameter by copy ini hanya menyalin, sedangkan parameter by reference ini menjalankan karena ini mengaruhi variabel asli di luar fungsi. Jadi untuk fungsi x sama dengan x plus 10 dan y sama dengan y plus 10, ini hasilnya bisa berbeda karena yang integer by copy ini hanya mengcopy dan yang by reference ini menjalankannya atau memengaruhi variabel asli di luar fungsi, sehingga ini bisa terjadi penjumlahan. Lalu lanjut untuk prototype fungsi. Jadi prototype fungsi ini adalah deklarasi fungsi yang memberitahu compiler tentang nama, tipe data kembalian, dan parameter suatu fungsi sebelum definisi atau implementasi fungsi tersebut muncul. Jadi ini penting agar Anda dapat memanggil fungsi di kode Anda sebelum compiler menemukan definisinya. Prototype ini biasanya diletakkan di bagian atas file.cpp atau di file header. Dan ini adalah contoh prototype fungsi.
pertama ini ada prototype fungsi, memberitahu compiler fungsi ini ada. Integer tambahkan integer A, integer B. Lalu ini adalah pemanggilan fungsi, dapat dipanggil karena prototype sudah ada. Dan yang ketiga ada definisi fungsi. Ini merupakan implementasi aktual, jadi diletakkan setelah main. Lalu berikutnya adalah memisahkan kode ke file .app dan .cpp. Memisahkan kode ke header file atau .app dan source file .cpp adalah praktik standar C++ untuk organisasi dan kompilasi yang efisien. Untuk file .app atau header berisi deklarasi atau prototipe fungsi, definisi kelas, dan konstanta. Ini adalah kontrak kode Anda. Nah, untuk di file .cpp ini berisi definisi implementasi dari fungsi dan metode yang dideklarasikan di file .app. Untuk struktur filenya bisa dilihat di sini. Ini isinya, perbedaan isinya. Lanjut, yang terakhir adalah compile dan run program via terminal GCC atau C++. Jadi Anda memerlukan compiler C++ seperti C++ yang merupakan bagian dari GCC untuk mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dieksekusi. Jadi asumsikan Anda memiliki 3 file di atas: kalkulator.app, kalkulator.cpp, dan juga main.cpp. Jadi langkah yang pertama adalah kompilasi. Kompilasi file sumber.cpp sekaligus. C++ main.cpp, kalkulator.cpp, main program _ saya. Nah, C++ ini adalah perintah untuk menjalankan compiler C++. Untuk main.cpp dan kalkulator.cpp ini adalah daftar file sumber yang akan dikompilasi. Untuk program _ saya ini adalah opsi untuk menentukan nama output file yang dapat dieksekusi di sini. Lalu langkah yang kedua adalah jalankan file yang telah dikompilasi dari terminal. Nah, untuk Windows ini berupa program _saya.exe karena Windows ya, jadi ekstensinya .exe. Lalu output 10 tambah 5 sama dengan 15. Mungkin itu untuk materi di tugas 11 ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya akan lanjut ke latihan program rata-rata nilai dan latihan program modular sederhana. Jadi langsung saja saya akan masuk ke latihan program rata-rata nilai. Yang pertama, sini saya akan menjalankan. Di sini saya sudah ada programnya. Nah, ini dia tampilannya. Program penghitung rata-rata nilai. Masukkan jumlah mata pelajaran. Saya akan masukkan jumlahnya sebanyak 10. Dan saya akan masukkan nilai ini secara acak. Dan ini dia hasilnya dari program ini. Jadi program ini menampilkan terlebih dahulu judul dari programnya. Lanjut, ini program menanyakan jumlah mata pelajaran yang akan kita masukkan. Setelah didapat jumlah mata pelajarannya, program akan meminta masukkan nilai tiap mata pelajaran dari yang ke 1 sampai ke 10. Dan ini sudah saya masukkan.
Setelah kita masukkan dari nilai yang ke 1 sampai 10, program akan menjumlahkan, akan ditotal untuk nilainya, dan akan dibagi dengan sebanyak jumlah mata pelajaran yang ada. Jadi karena ini totalnya 869 dibagi dengan 10, hasilnya yaitu 86,9. Jadi seperti itu saja untuk program rata-rata nilai. Lalu lanjut lagi, di sini saya ada untuk program yang modular sederhana. Nah, ini dia. Jadi program modular sederhana ini berjudul Sistem Manajemen Perpustakaan. Untuk menu utama ini ada 5 opsi. Yang pertama, tampilkan semua buku, tambah buku baru, pinjam buku, kembalikan buku, dan keluar. Dan saya akan coba tampilkan semua buku. Nah, ini ada 3 buku. Jadi setelah saya mengetahui ini, saya akan coba minjam buku. Masukkan ID buku yang minjam. Saya mau minjam buku 2. Buku Bumi Manusia berhasil pinjam. Setelah saya pinjam, saya mencoba mengembalikan. Masukkan ID buku yang ingin dikembalikan 2, dan berhasil. Jadi untuk program modular sederhananya seperti itu. Saya akan coba mengakhiri programnya. Terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan. Ini itu saja semua materi dan juga program yang sudah saya coba jalankan. Programnya seperti ini. Ini fungsi-fungsinya, dan ini adalah outputnya. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.